Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran matematika hari ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama rata-rata atau mean, yang kedua median atau nilai tengah, yang ketiga adalah modus atau dengan kata lain nilai yang sering muncul. Tapi sebelum kita bahas detail dari tiga permasalahan ini untuk ukuran pemusatan data, jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe terlebih dahulu. Yang pertama, rata-rata atau mean. Pengertiannya adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Data tunggal. Misal, ada sekelompok data tunggal X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rata-ratanya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn dibagi dengan N. Atau X bar sama dengan sigma Xi, I-nya dari 1 sampai dengan N. Dibagi dengan N. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Hitung rata-rata dari data berikut. Datanya adalah 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Penyelesaiannya, untuk menentukan rata-rata yaitu X bar sama dengan data kita jumlahkan semuanya. 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 7 dibagi dengan 7. 7 ini merupakan banyaknya data dari soal nomor 1 ini. 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7 ini ada 7 angka. Sehingga diperoleh 56 dibagi dengan 7 sama dengan 8. Jadi rata-rata data di atas adalah 8. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Selanjutnya untuk data tunggal yang dikelompokkan. Misalkan ada data sekelompok data tunggal berbobot, maka rata-ratanya adalah X bar sama dengan FI F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah sampai dengan Fn Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan Fn. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Xi-nya 5, F1-nya di sini 4. Berarti ini artinya angka 5-nya ada 4. Kemudian X-nya 10, F-nya ada 6, itu artinya angka 10-nya ada 6. Ini yang kita namakan dengan data tunggal yang dikelompokkan. 15, kemudian F-nya ada 8, itu artinya 15-nya ada 8. Kemudian Xi-nya 20, F1-nya 2, itu artinya angka 20-nya ada 2. Penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu untuk X bar sama dengan kita memakai rumus yang ada di kotakan merah. F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah dengan Fn Xn dibagi dengan F1 tambah F2 ditambah dengan sampai dengan Fn. Sama dengan di sini 4 kali 5 ditambah 6 kali 10 ditambah 8 kali 15 ditambah 2 kali 20. Sehingga kita peroleh, kita hitung 20 ditambah 60 ditambah 120 tambah 40 dibagi dengan 20. 20 adalah jumlahnya F. Ini 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2. Sehingga kita peroleh 240 dibagi 20 sama dengan 12. Jadi rata-ratanya adalah 12. Lanjut di data kelompok. X bar sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 sama dengan Fn Xn. Dimana di sini untuk Xi-nya adalah nilai tengah kelas ke I. Dimana untuk memperolehnya sama dengan
batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Untuk Fi merupakan frekuensi kelas KI. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh berikut ini. Hitung rata-rata dari data kelompok berikut ini. Ini disajikan data, ruas kirinya adalah merupakan nilai. Dari 20 sampai dengan 24 ini merupakan kelas pertama, sampai dengan 45 sampai dengan 49 ini merupakan kelas yang ke-6. Fi ini banyaknya frekuensi masing-masing kelas. Yang kelas yang pertama 4, yang kedua 8, yang ketiga 14, yang keempat 12, kelima 10, yang keenam 2, jumlah total frekuensinya ada 50. Untuk penyelesaiannya kita lihat penyelesaian berikut ini. Pertama kita cari XI-nya dulu. XI itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini artinya 20 tambah 24 bagi 2. Ini namanya XI. Kita cari masing-masing kelas. Kelas pertama 22, kemudian 25 tambah 29 bagi 2, 27. Dan seterusnya di sini 32, 37, 42, 47. Kemudian kita buat kolom yang keempat di sini FI berarti kolom frekuensi kita kalikan dengan kolom XI. 4 kali 22 yaitu 88. 8 kali 27 216, 14 kali 32 448, 12 kali 37 444, 10 kali 42 420, 2 kali 47 adalah 94. Kemudian dari bantuan tabel ini sehingga kita peroleh X barnya sama dengan 1710. Ini ada di jumlah kolom FI XI ya. Dibagi dengan 50. 50 adalah kolom FI, jumlah dari kolom FI. Sehingga kita peroleh untuk X barnya sama dengan 1710 dibagi dengan 50. Sama dengan 34,2. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Ini kita sudah belajar tentang mencari rata-rata dari data tunggal. Yang pertama, yang kedua data tunggal yang dikelompokkan, yang ketiga adalah data kelompok. Untuk data kelompok di sini masih ada cara yang lain, yaitu menggunakan rata-rata sementara. Di sini menggunakan rumus X bar sama dengan XS ditambah F1D1 ditambah F2 D2 ditambah dengan Fn Dn. Dibagi dengan F1 tambah F2 ditambah sampai dengan Fn. Di mana di sini untuk nilai XS-nya adalah rata-rata sementara. Diambil dari XI dengan frekuensi terbesar. Dan DI adalah XI min XS. XI min XS. Untuk lebih jelas dari rumus dari rata-rata sementara ini, kita ke contoh berikut ini. Di sini, untuk contoh, ini sengaja saya buat sama dengan yang tadi, data kelompok yang tadi. Ini nanti kita buktikan apakah dengan menggunakan rata-rata yang pertama dengan yang kedua hasilnya sama atau tidak. Kita cari di sini menggunakan rata-rata sementara. Di sini, yang pertama kita tentukan untuk XI-nya sama, cara mencarinya tadi. Kemudian XI-nya kita tentukan. Kenapa kok saya menentukan di sini untuk kelas yang ketiga? Karena ini memiliki frekuensi yang paling besar, yang paling banyak. Untuk kelas yang memiliki frekuensi paling banyak, itu kita langsung menentukan XI-nya sebagai XS. Seperti itu. Kemudian kita butuh bantuan dari kolom yang keempat, XI min XS. Berarti di sini adalah 22 dikurangi 32, yaitu min 10. 27 dikurangi 32, min 5. 32 dikurangi 32, 0. 37 dikurangi 32, 5. 42 dikurangi 32 adalah 10. 47 dikurangi 32 adalah 15. Kemudian Fi kali XI min XS. Fi-nya adalah 4 kali min 10.
min 40. 8 kali min 5, min 40. 14 kali 00, 12 kali 5 adalah 60. 10 kali 10 adalah 100. 2 kali 15 adalah 30. Kemudian ini kita jumlahkan sehingga menjadi 110. Kemudian untuk menentukan nilai rata-ratanya, X bar sama dengan 32, ini adalah XS-nya ditambah dengan jumlah dari FI, XI min XS 110, dibagi dengan banyaknya FI 50. Sama dengan 32 ditambah 2,2, sama dengan 34,2. Jadi rata-ratanya adalah 34,2. Ternyata hasilnya sama. Dengan menggunakan rata-rata biasa ataupun menggunakan rata-rata sementara, itu kita bisa mencari nilai mean atau rata-rata. Tinggal nanti kalian lebih mudah mencari menggunakan yang rata-rata biasa atau yang rata-rata sementara. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Rata-rata kesimpulannya di sini sudah kita bahas. Yang pertama mencari rata-rata data tunggal, yang kedua data tunggal yang dikelompokkan, yang ketiga adalah data kelompok. Di sini dari data kelompok ini sudah kita bahas dua cara. Yang pertama adalah menggunakan perkalian FXI, yang kedua menggunakan rata-rata sementara. Selanjutnya rata-rata gabungan. Jika FI adalah bilangan yang memiliki rataan hitung XI, maka rataan hitung gabungannya adalah rata-rata gabungan sama dengan F1 X bar 1 ditambah F2 X bar 2 ditambah F3 X bar 3 ditambah dengan Fn X bar N dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah dengan F3 ditambah dengan Fn. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Rata-rata nilai ulangan matematika 12 NKN, 12 NKPI, dan 12 TKPI ini di sini berturut-turut adalah 65, 75, dan 80. Jumlah siswa setiap kelas berturut-turut adalah 35, 30, 35. Hitung rata-rata nilai ulangan matematika dari ketiga kelas tersebut. Kita lihat penyelesaian berikut ini. Di sini F1-nya adalah 35, F2-nya 30, F3-nya 35. X bar 1-nya 65, X bar 2-nya adalah 75, X bar 3-nya adalah 80. Kita selesaikan, kita kalikan aja F1 kali X1. F2-nya kali X bar 2, F3-nya kali X bar 3 dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3. Sehingga kita peroleh 2275 ditambah 2250 ditambah 2800 dibagi dengan 35 ditambah 30 ditambah 35 sama dengan 7325 dibagi 100 sama dengan 73,25. Jadi rata-rata gabungan tersebut dari ketiga kelasnya adalah 73,25. Mudah bukan untuk mengerjakan rata-rata gabungan? Untuk contoh selanjutnya yang nomor 6, diketahui suatu kelas dengan banyak siswa perempuan 16. Rata-rata berat badan siswa perempuan dan berat badan laki-laki berturut-turut adalah 48 kg dan 54 kg. Jika rata-rata berat badan keseluruhan siswa 50,8 kg, tentukan jumlah siswa laki-laki dalam kelas tersebut. Contoh yang ketujuh, rata-rata dari 34 karyawan di suatu perusahaan adalah Rp4.900.000. Jika gaji seorang manajer digabungkan dengan gaji karyawan, gaji rata-ratanya menjadi Rp5 juta. Tentukan gaji manajer tersebut. Kita lihat ke penyelesaian dari yang pertama, yang nomor 6 terlebih dahulu. Yang nomor 6 di sini ada jumlahnya perempuan ada 16. Kemudian rata-rata perempuannya adalah 48.
Rata-rata laki-lakinya adalah 54, rata-rata gabungannya adalah 50,8. Yang ditanyakan adalah jumlah dari yang laki-laki. Maka kita dengan mudah menggunakan rumus XY sama dengan FP kali X bar P ditambah FLK kali X bar LK. Dibagi dengan FP ditambah FLK. Kemudian kita masukkan masing-masing angka tersebut. 50,8 sama dengan 16 kali 48 ditambah X kali 54 dibagi dengan 16 ditambah X. Maka kita bisa menghitung, kita perkalian silang ya, 50,8 dikalikan dengan 16 ditambah X. Sama dengan 16 kali 48 ditambah X kali 54. Sehingga kita peroleh di sini 812,8 ditambah 50,8 X sama dengan 768 ditambah 54 X. Di sini sama dengan 54 X, kita ke penyelesaian selanjutnya, yaitu kita gabungkan untuk yang mengandung X dengan yang mengandung X yang tidak kita pisah. 812,8 dikurangi 768 sama dengan 54X dikurangi 50,8X. Kemudian 44,8 sama dengan 3,2X. Kita pindah ruas kiri jadi ruas kanan jadi ruas kiri, berarti tandanya ajek. Di sini 3,2X sama dengan 44,8, X sama dengan 44,8 dibagi 3,2. X-nya adalah 14. Jadi, jumlah siswa laki-lakinya ada 14 siswa. Jadi, kalau untuk menjawab soal seperti ini, tinggal yang diketahui apa kita identifikasi, kemudian kita masukkan ke rumus yang ada, kemudian di sini adalah perkalian silang. Kita kumpulkan untuk yang mengandung X dengan yang tidak mengandung X, kita pisahkan, dan baru kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Penyelesaian yang nomor 7 di sini. Saya ingatkan lagi untuk soalnya, rata-rata dari 34 karyawan perusahaan ada di sini ada gajinya adalah di sini Rp4.900.000. Jika gaji seorang manajer digabung dengan karyawan, rata-ratanya itu menjadi Rp5 juta. Tentukan gaji. Untuk penyelesaian rata-rata gabungan selanjutnya di sini untuk manajer jumlahnya ada 1, kemudian karyawannya ada 34, rata-rata karyawan adalah Rp4.900.000, kemudian rata-rata gabungannya adalah Rp5 juta. Yang kita cari adalah untuk gaji manajer tersebut, atau di sini kita sebutkan dengan X. Kita masukkan ke rumus yang ada adalah X bar sama dengan X gabungan sama dengan M kali X bar M ditambah FK kali X bar K dibagi dengan FM ditambah FK. Sama dengan 5 juta sama dengan 1 kali X ditambah 34 kali Rp4.900.000 dibagi dengan 1 ditambah 34. Sehingga kita peroleh 5 juta sama dengan 1 kali X ditambah Rp166.600.000, kemudian dibagi 35. Kemudian kita kalikan silang, 5 juta kali 35 sama dengan X ditambah Rp166.600.000. Sehingga kita peroleh 175 juta sama dengan X ditambah Rp166.600.000. Kita kelompokkan untuk yang tidak mengandung X, kita pindah ke ruas kiri, yang mengandung X tetap di kanan, sehingga 175 juta dikurangi Rp166.600.000, kita peroleh Rp8.400.000 sama dengan X. Kemudian kita tukar tempat, X-nya kita pindah ke kiri, rupiahnya kita pindah ke kanan, jadi tidak merubah tanda karena keduanya kita pindahkan. Sehingga untuk X-nya kita peroleh Rp8.400.000. Sehingga gaji manajer tersebut adalah Rp8.400.000. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Sekarang yang kedua adalah median. Pengertian median adalah nilai tengah dari sekelompok data yang sudah diurutkan. Yang pertama, data tunggal. Misal terdapat sekelompok data tunggal yang sudah diurutkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Maka median dari data tersebut adalah, jika N-nya ganjil, maka mediannya adalah Xn ditambah 1 dibagi 2. Jika N-nya genap, maka mediannya sama dengan
xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Untuk yang contoh yang nomor 8, 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Yang nomor 9, 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 5. Kemudian di sini nomor 10 ini adalah data tunggal yang dikelompokkan. X-nya 5, F-nya 1, X-nya 10, F-nya 4, X-nya 15, F-nya 5, dan X-nya 20, F-nya 10. X-nya 25, F-nya adalah 5. Penjelasan yang nomor 8, di sini data kita urutkan dulu. Dari yang pertama, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian di sini kita ketahui jumlahnya ada 9, berarti ganjil. Kalau ganjil berarti kita pakai rumus yang pertama. Xn per 1 dibagi dengan 2, maka n-nya kita masukkan angka 9, berarti 10 ya. 9 tambah itu adalah 10 bagi 2 adalah X5, berarti adalah urutan yang kelima. Urutan yang kelima adalah 8, maka medianya dengan mudah kita tentukan angka 8. Karena ini adalah urutan yang kelima. Selanjutnya contoh yang ke-9 di sini kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ini jumlahnya ada 10, berarti genap, berarti di sini kita pakai rumus yang genap. Di sini xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka kita peroleh adalah X10 per 2 ditambah X10 per 2 tambah 1, berarti X5 ditambah 5 tambah 1, berarti X5 tambah X6. X5-nya di sini adalah 8, X6-nya adalah 10, berarti 8 tambah 10 dibagi dengan 2, yaitu 9. Maka median dari data tersebut adalah 9. Untuk contoh yang ke penyelesaian dari yang nomor 10, ini adalah data tunggal yang dikelompokkan. X-nya 5, F-nya 1, itu artinya ini adalah 5-nya hanya ada 1, berarti X1. Angka 10-nya ada 4, itu artinya X2, X3, X4, X5 ada di baris yang kedua. 15-nya ada 5, berarti ini lanjutannya X6, 7, 8, 9, 10, ini ada 5. Kemudian angka 20-nya ada 10, berarti ini 10 ya, X11 sampai dengan X20. 25-nya ada 5, berarti kita lanjutkan X21 sampai dengan X25. Jumlahnya ada 25, ganjil. Kalau ganjil berarti kita pakai rumus yang pertama, Xn plus 1 per 2. Sama dengan 25 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 26 dibagi 2. Kemudian sama dengan X13. Kita cari X13 itu di sini nilainya ada di baris yang nomor 1, 2, 3, 4, baris yang keempat. Berarti dengan mudah nilainya adalah 20. Di sini. Berarti nilai yang di sini ini semuanya angka 20. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Median data tunggal dan data tunggal yang dikelompokkan. Selanjutnya di data kelompok. Data kelompok untuk nilai median itu kita menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah N per 2 min FK per FME. Kalikan dengan C, di mana di sini untuk TB-nya adalah tepi bawah kelas median atau kelas yang memuat datum ke N per 2. FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median. FME sama dengan frekuensi kelas median. C sama dengan panjang kelas atau interval, N adalah jumlah semua frekuensi. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh berikut ini. Ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama, di sini data yang nomor 11. Untuk yang kedua, di contoh nomor 12. Di sini untuk kolom yang pertama adalah waktu. Di sini untuk yang pertama ada berapa kelas ini? Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh. Kemudian di sini untuk nomor 12 ini ada 6 kelas. Untuk frekuensi adalah jumlah dari masing-masing kelas. Kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama nomor 11.
Sama konsepnya seperti tadi, angka frekuensi itu artinya angka 1 sampai dengan X8 itu ada di kelas yang pertama, ada 10 berarti lanjutannya 9 sampai 18. Kemudian untuk 13 ini kelas yang ketiga, berarti X19 sampai dengan X31. Kemudian kelas yang keempat adalah 17, berarti 32 sampai dengan 48. Kemudian 14 berarti 49 sampai dengan 62. Kemudian ini adalah 63 sampai dengan 72. Yang terakhir adalah 74 sampai dengan 80. Pertama kita menentukan kelas mediannya dulu. Kelas median itu diperoleh dari Xn per 2 sama dengan X80 per 2 sama dengan X40. X40 itu letaknya berada di ini, dari 32 sampai 48. Ini berarti dia berada di kelas yang keempat, yaitu 45 sampai dengan 49. Kelas inilah yang dinamakan dengan kelas median. Yang pertama kita tentukan TB-nya dulu. TB sama dengan angka ini 45 dikurangi setengah. Setengah itu merupakan nilai dari salah mutlak. Salah mutlaknya adalah 1 setengah kali salah mutlak, yaitu setengah kali 1 sama dengan setengah. Sehingga TB-nya diperoleh dari 45 dikurangi setengah sama dengan 44,5. Kemudian FK itu diperoleh dari frekuensi sebelum dari kelas median, yaitu 8 ditambah 10 ditambah 13. Sehingga ketemunya adalah 31. FME ini adalah frekuensi kelas median, yaitu di sini langsung kita melihat dengan jelas jumlahnya adalah 17. Kemudian C sama dengan ini adalah untuk panjang kelas. Panjang kelas itu diperoleh dari bata tepi atas dikurangi tepi bawah. Di sini adalah 49,5 dikurangi 44,5. Sama dengan 5. Atau mungkin kalau kalian kesulitan mencari tepi atas dikurangi tepi bawah, bisa juga kita mencari untuk panjang kelasnya itu dengan menggunakan jari. Ketika saya bilang 45, kalian jari 1 seperti itu. Jadi 45 1, 46 2, 47 ini 3, 48 4, 49 5. Berarti panjang kelas dari kelas ini adalah 5. Kemudian N adalah 80. Kemudian kita masukkan untuk apa yang sudah kita cari, kita masukkan ke rumus yang ada. ME sama dengan TB ditambah N per 2 min FK per FME kali C. 44,5 ditambah 80 per 2 min 31 per 17 kali 5. 44,5 ditambah 9 per 17 kali 5. 9 kali 5 adalah 45 per 17 sama dengan 2,65. 44,5 ditambah 2,65 sama dengan 47,15. Untuk contoh yang ke-12, langkahnya sama persis. Kita mengidentifikasi dari X1 sampai dengan X4. Kemudian ini sampai dengan X60. Pertama kita cari kelas mediannya dulu. ME sama dengan XN per 2 sama dengan X60 per 2. Sama dengan X30. Untuk yang pertama kelas median, kita hitung di sini X30 berarti dia berada di X13 sampai 32. Berarti dia berada di kelas yang ketiga. Di sini ada angka 22 sampai 28. Berarti TB-nya adalah 22 dikurangi setengah, yaitu 21,5. FK-nya adalah kita menjumlahkan kelas sebelum frekuensi di kelas median 4 ditambah 8 sama dengan 12. FME dengan jelas kita bisa melihat langsung untuk kelasnya adalah 20. C adalah panjang kelas. Dari tepi atas dikurangi tepi bawah. 28,5 dikurangi 21,5 sama dengan 7. N-nya adalah 60. Kemudian dari apa yang sudah ada di sini kita masukkan ke rumus yang ada. TB ditambah N per 2 min FK per FME dikalikan dengan C.
sama dengan 21,5 ditambah 60 per 2 dikurangi 12 per 20 kali 7 sama dengan 21,5 ditambah 18 per 20 kali dengan 7 sama dengan 126 dibagi 20 sama dengan 6,3. 21,5 ditambah 6,3 sama dengan 27,8. Mudah bukan untuk mengerjakan mencari soal median. Selanjutnya ke modus. Pengertian dari modus adalah nilai atau datum yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar dari sekelompok data. Yang pertama ke data tunggal. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama 13, 14, 15 ini data tunggal. Yang 16 adalah data tunggal yang dikelompokkan. Kita langsung ke penyelesaian dari masing-masing soal tersebut. Yang pertama nomor 13, maka modusnya kita tinggal lihat aja yang sering muncul, yang paling banyak itu yang mana adalah kalau kita lihat angka 3-nya ada 1, angka 4-nya ada 2, angka 5-nya ada 3, angka 6-nya ada 1, angka 7-nya ada 1. Maka yang paling banyak muncul adalah angka 5. Maka langsung saja untuk modusnya adalah 5. Karena 5 muncul 3 kali. Kemudian nomor 14, modusnya berapa? Di sini angka 5-nya ada 1, 6-nya ada 3, 7-nya ada 3, 8-nya ada 1. Maka modusnya adalah angka 6 dan angka 7 karena 6 dan 7 masing-masing muncul 3 kali sama. Kemudian modusnya untuk angka 5-nya ada 3, 6-nya ada 3, 7-nya ada 3. Modusnya mana tidak ada karena masing-masing data memiliki frekuensi yang sama. Kemudian untuk yang nomor 16, nilai modusnya adalah di sini adalah yang sering muncul. Di sini adalah yang frekuensi paling banyak adalah frekuensinya 10 yaitu di angka 20. Maka untuk modusnya adalah nilai 20. Intinya untuk menentukan modus kita harus mencari nilai yang paling banyak. Selanjutnya modus di data kelompok. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kalikan dengan C. TB adalah tapi bawah kelas modus. Kemudian di sini catatannya kelas dengan frekuensi terbanyak. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. C adalah panjang kelas atau interval. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Ada dua contoh yang akan kita bahas. Yang pertama yang memiliki 7 kelas, yang di sini yang kedua ada memiliki 6 kelas. Kita langsung ke penyelesaian dari masing-masing kelas. Yang pertama untuk kelas modusnya tinggal kita cari aja. Di sini yang pertama yang memiliki frekuensi yang paling banyak itu adalah angka 17. Nah, berarti di angka 17 ini merupakan kelas modus. Ini merupakan kelas modus. Dilihat aja di sini kelasnya adalah 53 sampai 59. Kemudian kita cari TB-nya adalah 53 dikurangi setengah, yaitu 52 setengah. D1 itu adalah ini angka 17 dikurangi angka yang di atasnya, yaitu 13. Karena kita mencari selisih dari kelas modus dengan kelas sebelumnya, 17 dikurangi 13 adalah 4. Kemudian kalau yang D2 adalah kita mencari selisih dari kelas modus ke kelas sesudahnya. 17 dikurangi 14. Sama dengan 3. Kemudian untuk panjang kelasnya adalah langkahnya sama, tapi atas dikurangi tapi bawah, yaitu 59,5 dikurangi 52,5 sama dengan 7. Atau dengan cara yang kedua, kita hitung dengan jari ya. 53 kita hitung 1, 54 1. 2, kemudian 55, 3, 56, 4, 57, 5, 58, 6, 59, 7. Berarti panjang kelasnya ada 7. Jadi kita kalau tidak menggunakan tepi atas dikurangi tepi bawah, berarti kita perlu menggunakan jari untuk menentukan panjang kelasnya. Mudah bukan untuk mencari panjang kelas? Selanjutnya tinggal apa yang sudah kita dapatkan kita masukkan ke rumus yang ada. TB sama dengan
Di sini MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali dengan C. Sama dengan 52,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3 kalikan dengan 7. Sama dengan 4 per 7 kali 7 sama dengan 28 per 7 sama dengan 4 di sini. Hasil akhirnya adalah 52,5 ditambah 4 yaitu 56,5. Jadi modusnya adalah 56,5. Selanjutnya di yang nomor 8. Dilihat untuk frekuensi yang paling banyak itu adalah di angka 11. Maka ini merupakan kelas modus, yaitu 22 sampai 28. Kemudian kita hitung aja untuk yang pertama TB. TB adalah 22 dikurangi setengah yaitu 21,5. Kemudian D1 berarti 11 dikurangi yang atasnya ini adalah 8 sama dengan 3. Kemudian D2 adalah 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Kemudian C kita hitung ya. 28 di sini tepi bawah. Tepi atas dikurangi tepi bawah 28,5 dikurangi 21,5 sama dengan 7. Atau dengan menghitung seperti menghitung menggunakan jari ya. 22 kita hitung 1, 23 2, 24 3, 25, 4 26, 5 27, 6 28, 7. Itu adalah menghitung modus. Sama bisa menggunakan tepi atas dikurangi tepi bawah atau menggunakan jari. Silakan kalian pilih yang paling mudah. Kemudian setelah itu kita masukkan ke rumus yang ada. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kalikan dengan C. Sama dengan 21,5 ditambah 3 per 3 tambah 1 kali 7. 3 per 4 kali 7, kemudian 21 kali 21 per 4, kemudian 5,25. 21,5 ditambah 5,25 sama dengan 26,75. Jadi modusnya adalah 26,75. Oke, mudah bukan untuk mengerjakannya untuk modus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari video kami.